Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube kita MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan itu adalah aktivitas-aktivitas yang semakin bisa mendekatkan kita semuanya kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga mendapatkan nazroh, pandangan secara khusus dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian dalam sesi edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan. Pembahasan kita masih membicarakan tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan zakat. Yang mana sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, kita berpijak pada keterangan kitab Umdatus Salik dengan beberapa syarah-syarah dari kitab Umdatus Salik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari kitab Umdatus Salik, sekaligus juga keberkahan dari penulis kitab Umdatus Salik, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Naqib Al-Misri. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kelanjutan dari kajian kita setelah kita membahas tentang ukuran nisab dari berbagai macam referensi, baik itu referensi dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji atau referensi dari kitab Ghayatul Muna, begitu juga referensi dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita menjadi mengenal seperti apa ukuran nisab yang saat itu ketika sudah haul maka orang ini wajib untuk menunaikan zakat. Nah, kelanjutan keterangan dari kitab Umdatus Salik, beliau Asy-Syaikh Ibnu Naqib Al-Misri menyatakan, walau malaka nisoban faqat, seandainya ada orang yang memiliki harta dan harta itu nisoban faqat, harta itu hanya nisob gitu saja, hartanya ada tapi pas persis senilai nisob. Kalau seandainya dikruskan kepada rupiah, misalkan ketemunya nisab itu misalkan 81 juta misalkan. Atau ketemunya itu 82 juta misalkan. Ada orang yang dia itu hanya memiliki uang dengan ketentuan uang ini adalah uang yang diam atau uang yang tidak ada keperluan-keperluan penggunaannya. Memang ini harta diam. Dan nominalnya itu mencapai 81 juta atau 82 juta misalkan, wa alaihi minad daini mithluhu, sedangkan dia di sisi yang lain sedang memiliki hutang yang jumlah hutang itu sampai pada nominal yang sama persis dengan takaran nisab. Taruhlah misalkan dia punya harta 81 juta, tapi di sisi lain dia juga punya hutang sebanyak 81 juta. Dia punya harta yang mencapai nisab, taruhlah misalkan 81 juta misalkan, dan dia juga punya utang sebesar 70 juta misalkan. Walhasil, kalau seandainya harta yang sedang dia punya ini digunakan untuk membayar hutang, maka harta yang tersisa kurang dari nisab. Atau bahkan habis, dia tidak memiliki tabungan lagi seandainya dipakai untuk melunasi hutang. Orang yang seperti ini dalam masalah zakat bagaimana? Beliau Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri atau dalam kitab Umdatus Salik menyatakan, lazimahu zakatu ma biyadihi, maka dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang sedang dia pegang. Sehingga tetap walaupun dia itu memiliki hutang, yang hutangnya ini bisa menghabiskan harta yang sedang ada bersama dia, kewajiban zakat tetap berlaku bagi orang yang memiliki harta model seperti ini. Alasannya, wadainu
la yamna'ul wujuba. Alasannya karena hutang la yamna'ul wujuba. Hutang itu tidak bisa mencegah, tidak bisa dianggap sebagai pencegah dari kewajiban zakat. Artinya orang ini tetap wajib untuk menunaikan zakat walaupun dia dalam kondisi memiliki hutang. Walaupun hutang itu bisa sampai menghabiskan harta yang sedang dia punya. Dia tetap wajib untuk membayar zakat. Dikeluarkan 2,5% dari hitungan nisabnya. Sehingga kalau dia itu punya harta, taruhlah misalkan mengambil takaran nisab yang 81 juta misalkan, maka 2,5% dari 2,5 juta ini berapa? Itu wajib untuk dikeluarkan. Kalau dia itu mengambil takaran nisab yang 82 juta, maka 2,5% dari 82 ini berapa? Itulah yang wajib untuk dikeluarkan. Hanya 2,5%, tidak lebih dari itu. Itu yang wajib untuk dikeluarkan. Sehingga walaupun nanti ketika sudah disendirikan, harta yang untuk zakat ini sudah ifroz, sudah disendirikan, sudah disisihkan untuk bayaran zakat, lalu ketika sudah disisihkan ini ternyata kelihatan nominalnya itu banyak, itu sebenarnya adalah tidak banyak. Karena yang dikeluarkan hanya 2,5%. Sedangkan sisa yang ada dari harta yang nyampe nisab dan sudah 1 tahun ini, itu masih tersisa 97,5%. Itu masih besar sekali. Ini setelah mencapai 1 tahun dari penghitungan harta yang seharusnya wajib untuk dizakati. Sehingga dikeluarkan hanya 2,5% saja. Dan itu sangat kecil sekali. Itu yang wajib untuk dikeluarkan. Sehingga dari situ, bagi para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, yang seandainya dari harta panjenengan itu merupakan harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kita jangan terfokus kepada nominal harta yang akan dikeluarkan. Karena sebenarnya itu nominalnya hanya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan harta yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nominal zakat ini sangat kecil sekali karena persentasenya hanya 2,5. Sedangkan yang tidak dizakatkan itu masih 97,5%. Ini kemudian menjadi satu bentuk kesadaran bagi kita semuanya ketika kita itu memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan kemudian ini sudah berjalan selama 1 tahun harta itu diam, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat dan kita tidak perlu merasa berat dalam menunaikan hal-hal yang seperti demikian. Seandainya di antara kita ada yang merasa berat dalam melaksanakan zakat, yang mana zakat ini hukumnya adalah wajib, maka kita perlu merenung, kita perlu berpikir ulang bahwasannya di antara bentuk bagaimana setan itu menggelincirkan manusia, bagaimana setan itu menipu manusia, ketika manusia ini dibikin asyik, dibikin betah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi dia dibikin panas, dia dibikin tidak betah, dia dibikin tidak nyaman ketika akan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Sebagaimana itu bisa dilihat pada keterangannya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah beliau terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Beliau di situ memberikan keterangan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan, itu ada kalanya hamba-hamba ini dianggap ma'dzur, artinya dia dianggap udzur. Ada kalanya juga hamba-hamba Allah itu dianggap sebagai hamba-hamba yang maghrur, hamba-hamba yang dia itu tertipu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam hal ini memberikan contoh. Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, namun dia itu dianggap ma'dzur, artinya mendapatkan udzur, adalah mereka orang-orang yang waktunya habis untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Orang yang seperti ini dianggap ma'dzur, dianggap berudzur. Dia tidak sempat melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah,
karena waktunya, tenaganya, pikirannya, dan semua yang dia miliki termasuk harta bendanya habis untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Seandainya ada orang yang seperti itu, maka menurut pandangan keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, hal ini merupakan orang-orang yang ma'zur, orang-orang yang uzur dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada bentuk manusia, ada kelompok manusia yang kedua, yang dia ini dianggap sebagai orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu. Seperti apa gambaran orang-orang yang tertipu? Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan keterangan, yaitu mereka orang-orang yang asyik, yang betah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, namun dia itu malas, dia merasa berat, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak betah ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Ketika dia melaksanakan hal yang sunnah, dia semangat sekali. Dia merasa nyaman, dia merasa enjoy, hatinya merasa tenang ketika dia itu melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Namun ketika dia akan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, hatinya itu terasa berat, sulit untuk tenang, sulit untuk khusyuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang mana itu sebenarnya merupakan tipu daya dari setan, supaya orang ini berhenti dari melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Dia dibikin supaya giat, tekun, dan rajin melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini merupakan salah satu bentuk tipu daya setan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Termasuk di dalam hal ini adalah ketika orang itu akan melaksanakan ibadah zakat. Yang mana notaben dari ibadah zakat ini merupakan ibadah-ibadah yang wajib. Bisa jadi orang itu akan dibikin malas, dibikin berat, dibikin tidak tenang ketika dia akan melaksanakan zakat. Namun ketika dia akan melaksanakan sodakoh yang sunnah, dia dibikin semangat, dia dibikin tekun, dia dibikin nyaman ketika akan mengeluarkan sodakoh yang sunnah. Namun ketika akan mengeluarkan ibadah-ibadah yang wajib seperti zakat, dia dibikin berat. Padahal nominal untuk mengeluarkan zakat hanya 2,5%. Sedangkan yang tidak dikeluarkan zakat sudah bernilai 97,5%. Itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan zakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang penuh barokah ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, pemirsa, pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, supaya kita bisa semakin cerdas, supaya kita bisa semakin berpikir, supaya kita bisa semakin berakal, bahwa tuntutan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali harus kita perhatikan adalah ibadah-ibadah yang wajib. Baru setelah itu, setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, jika memang masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada tenaga, masih ada pikiran untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita diperkenankan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena tidak mungkin orang itu hanya berbekal pulang ke akhirat hanya dengan ibadah-ibadah sunnah, namun kemudian dia terlupakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Sangat memilukan ketika dia berpulang ke rahmatullah, dia kembali ke mahsyar, dia hanya punya bekal ibadah-ibadah yang sunnah, namun kosong dan nihil dari ibadah-ibadah yang wajib. Akan sangat beruntung sekali ketika orang itu bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, sekaligus juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini merupakan harapan tertinggi, harapan yang paling besar bagi kita semuanya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan dicintai oleh kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas atau kurang gamblang, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar
atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan, diijabahi permintaan-permintaan dan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin.